Selamat pagi, Shalom. Saya lebih keras lagi, Shalom yang di atas juga. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala, juga teman-teman, Bapak Ibu pengurus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Pagi-pagi mendung-mendung, enaknya di rumah, nendang selimut, ngopi, saudara, betul ya. Tapi kita berbakti kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya Bapak Ibu sekalian diminta untuk menyampaikan firman Tuhan tentang nilai-nilai kerajaan. Saudara sekalian, sebelum saya memulai dengan slide-slide yang saya siapkan, alangkah baiknya kita membaca kitab Filipi pasal ketiga ayat ke-20 supaya saudara dan saya berangkat pada pemikiran yang sama. Filipi pasal ketiga ayat ke-20, tidak dari slide tetapi saya minta Bapak Ibu sekalian membuka Alkitab kita atau handphone kudus kita karena di situ ada Alkitabnya. Kitab Filipi pasal ketiga ayat ke-20 yang sudah menemukan bisa katakan amin. Puji Tuhan. Filipi 3 ayat 20. Mari kita baca bersama-sama untuk menyadarkan kita tentang status kita. Filipi 3 ayat 20 kita mulai bersama-sama 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sampai di sana saja. Saudara, Rasul Paulus mengatakan kepada warga atau jemaat di kota Filipi, dikatakan karena kewargaan kita. Artinya Paulus dan orang-orang yang ada di Filipi pada waktu itu. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Bapak Ibu sekalian masih memahami latar belakang ketika Paulus mengucapkan kata-kata ini. Saudara, kitab Filipi atau kota Filipi bisa dikatakan adalah miniaturnya Roma. Semua yang ada di kota Roma ada di kota Filipi sekalian. Dan para tentara Roma yang sudah pensiun biasanya mereka pindah ke kota Filipi. Bangunannya, budayanya, semua adat istiadatnya mirip dengan Roma. Dan saudara sekalian, tidak ada orang yang tidak bangga jadi warga Roma. Semuanya bangga jadi warga Roma. Mereka dapat perlindungan hukum khusus. Mereka dapat hak ekonomi khusus dari pemerintahan. Pada waktu itu Bapak Ibu sekalian, kekristenan abad pertama jelas sekali Roma adalah penguasa yang sangat besar. Termasuk kota-kota di Asia Kecil, Filipi juga di bawahnya Roma. Dan Paulus mengatakan kepada orang-orang Filipi, benar kota Filipi kamu tuh seperti kota Roma, kamu tuh seperti kota emas bagi Roma. Kamu tuh kota yang istimewa. Tapi diingatkan jemaat di Filipi, ingat baik-baik ya, benar kotamu makmur, kotamu bagus, kotamu keren kayak Roma. Tapi diingatkan oleh Paulus, kewargaan kamu, KTP kamu sebenarnya bukan Roma. KTP kamu itu di dalam surga. Saudara, ini juga mengingatkan kepada orang-orang Filipi dan kepada kita. Saudara sekalian, kita hari-hari ini sedang ada pada kondisi kewarganegaraan ganda. Bapak Ibu sekalian punya KTP Indonesia, atau saudara kalau bukan orang Indonesia punya paspor negara mana, tapi selain itu kita juga punya paspor warga kerajaan surga, katakan amin. Nah itu yang menjadi landasan saudara sekalian. Kalau kita punya paspor kerajaan surga, kita punya identitas sebagai warga Indonesia dan warga kerajaan surga, maka kita mesti menampilkan ciri-ciri, karakteristik, gaya hidup yang kayak orang kerajaan surga. Saudara sekalian, saya tidak mengajarkan saudara memberontak pemerintah, tidak. Karena Yesus mengatakan berilah kepada kaisar, saudara sekalian. Apa yang mesti diberikan kepada kaisar? Berilah kepada pemimpinmu, apa yang mesti diberikan kepada pemimpinmu. Tuhan gak pernah mengajarkan memberontak. Saudara sekalian, karena pada zaman Yesus ada satu mazhab atau sekte dalam orang-orang Yahudi. Namanya sekte Zealot. Ya, orang Zealot ini orang yang suka memberontak kepada orang-orang Roma. Bagi mereka Roma itu penindas. Mereka pengen melawan pakai kekerasan. Dan saya nggak mengajar kita melawan pemerintah, tapi kita juga harus taat pemerintah dan taat kepada Tuhan yang memiliki hukum ketentuan tersendiri sebagai warga kerajaan yang kita di dalamnya hidup. Katakan amin. Saudara sekalian, saya mau mengajak hari ini kita akan berbicara secara spesifik tentang sebuah mentalitas. Saya bicara soal mentalitas kerajaan Allah. Kalau kita adalah warga kerajaan surga, maka saudara mesti memahami kita harus punya mental kerajaan surga. Nah, mental kerajaan surga yang saya bahas pagi ini adalah kita sebagai warga kerajaan surga harus berpikir dan bertindak di atas rata-rata. Itu yang saya mau sampaikan. Sebagai warga kerajaan surga, kita mesti menghidupi nilai ini. Orang Kristen, warga kerajaan surga mesti berpikir dan bertindak di atas rata-rata. Saudara,
kita maju dengan definisi dulu supaya jelas. Kira-kira saudara sekalian, apa sih artinya mentalitas supaya kita sepakat dulu. Apa mentalitas itu? Tadi saya katakan kita mesti punya mentalitas berpikir dan bertindak di atas rata-rata. Saudara, kalau ikutin kamus, mentalitas itu artinya adalah cara kita, aktivitas jiwa kita. Cara kita berpikir, cara kita berperasaan yang akhirnya muncul menjadi tindakan. Itu namanya mentalitas. Apa yang saudara lakukan itu cerminan yang saudara pikirkan. Apa yang keluar itu cerminan dalam diri saudara. Makanya Yesus pernah berkata bahwa kalau pohon itu saudara sekalian baik, maka buahnya juga baik. Kalau orang Kristen yang baik, maka keluarnya buah roh yang baik. Dan ini tergambar saudara sekalian. Kalau kita bicara mentalitas, mentalitas adalah cara kita berpikir, cara kita merasakan, cara kita bertindak. Itu harus sesuai dengan norma-norma kerajaan Allah. Bisa katakan amin? Nah saudara sekalian, penting sekali untuk kita punya mentalitas, cara berpikir. Semuanya dimulai dari berpikir. Dan saya mengutip sebuah kalimat bijaksana yang mengatakan begini. What consumes your mind controls your life. Apa yang menyita pikiran saudara itu mengontrol hidup saudara. Setuju gak? Apa yang menyita pikiran saudara itu mengontrol hidup saudara. Saudara, waktu saudara kehilangan duit saudara gak bisa tidur. Karena apa? Karena Alkitab juga mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudara datang ke gereja, dompetmu ketinggalan di rumah, saudara sekalian, saudara gelisah. Atau lebih celaka lagi, orang zaman sekarang, kalau sudah berangkat ke gereja, handphonemu ketinggalan di rumah, saudara sekalian. Semuanya bisa galau. Anak sekarang tidak takut orang tua, takut kehabisan kuota. Membuat dia galau, membuat dia kehilangan cara berpikir yang jernih, saudara sekalian. Karena kehabisan kuota. Saudara, sering kali kita diserang, kita dicecar, kita dikalahkan oleh cara berpikir kita. Yang bikin kita gak bisa tidur nyenyak, makan gak enak adalah cara berpikir kita. Kita dipenuhi dengan kebencian, kekesalan, kekecewaan. Sehingga kita gak bisa nyaman dalam hidup ini. Cara berpikir kita dipenuhi prasangka. Oh dia begini ya, dia begitu ya, dia ngomongin gua ya. Saking curiganya kalau lihat tetangga bisik-bisik, oh pasti dia ngomongin saya tuh. Cara berpikir kita yang diserang. Dan ini bahaya sekali saudara sekalian. Apa yang menyita pikiran saudara hari-hari ini, itulah yang mengontrol hidup saya, yang mengendalikan hidup saya. Dan saya berharap hari ini pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, katakan amin. Supaya kita bisa keluar perkataan kita, tindakan kita seperti Kristus. Saudaraku sekalian, seorang pemimpin Roma, Marcus Aurelius, dan seorang ahli filsafat aliran Stoa. Dia lumayan lama, salah seorang raja yang lama di Roma, 19 tahun saudara sekalian. Dia berkata begini, karena dia seorang ahli filsafat, kata-katanya menarik sekali buat disimak. Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Saya sih setuju, bukan kata-kata Alkitab, tapi saya setuju. Kebahagiaan hidup Anda bergantung pada kualitas pikiran Anda. Itu sebabnya jagalah dengan baik. Apa? Pikiran kita artinya. Jaga dengan baik pikiran kita. Berhati-hatilah. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebajikan. Kalau kita orang Kristen, jaga pikiran kita. Jangan sampai kita memikirkan sesuatu yang di luar firman Tuhan. Karena kebahagiaan kita bergantung pada kualitas pikiran kita. Tadi malam saya memimpin sebuah komsel. Dan saya membahas satu ayat. Yang firman Tuhan katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Bisa sempurna gak kita? Aduh gak bisa. Tapi ketika Tuhan datang kita disempurnakan. Saudara sekalian, sempurna itu proses. Jangan lihat hasil dulu tapi kita mau jadi prosesnya enggak. Lalu saya tanya anggota komsel, siapa yang mau cerita satu bidang hidup saja yang tahun 2023 ini pengen disempurnakan Tuhan. Dan mereka ngomong, aduh emosian saya, karakter emosian, temperamental, gampang tersinggung. Yang lain bilang khawatir. Saudara dari mana datangnya khawatir? Pikiran kita. Kita diserang dengan kekhawatiran, besok bagaimana ya, besok mau makan apa ya.
Saudara, ini seumur hidup menguasai kita atau seringkali menyerang. Bukan menguasai, menyerang kita. Saya ingat pengalaman saya waktu anak saya masuk SD, saudara sekalian. Anak pertama saya sekarang sudah kuliah di Bandung, dan waktu masuk SD, saya ngomong sama istri saya begini. Saudara, waktu itu masuk SD kelas 1, bayarnya 1,2 juta. Enggak mahal sih kalau lihat sekarang. Dulu buat saya mehong. Mahal 1,2 juta. Saudara sekalian, saya enggak punya uang. Padahal itu sekolahnya di sekolah gereja Bojong sendiri, saudara sekalian ya, gitu ya. Bayar 1,2 juta. Aduh, anak sekarang masuk SD saja 1,2 juta. Lalu saya ngomong gini sama istri saya, nanti kalau dia kuliah, apa kuat kita bayar? Itu pernyataan saya. Apa kuat kita bayar? Hari itu diserang dengan pikiran, aduh zaman sekarang sekolah mahal. Dulu bapak mak kita bilang banyak anak, banyak rezeki. Sekarang banyak anak, banyak utang. Mahal sekolah, mahal. Aduh saya khawatir. Ada kekhawatiran. Tapi saudara sekalian, sampai suatu ketika saya bertemu dengan seorang anak Tuhan. Ketemu di mana? Di toilet umum. Saya kenal, saya nggak ngomong apapun dengan dia. Dia gini, Pak, saya pengen kasih berkat buat Pak Nanang. Saudara sekalian, dia kasih sebuah amplop di toilet itu. Dan waktu saya pulang, saudara sekalian, saya kasih istri saya, ini ada berkat. Enggak khotbah, enggak pelayanan, pokoknya buat dia nih udah dikasih amplop. Sampai di rumah saya buka 1,2 juta pas. Bayar uang pangkal masuk SD anak saya. Saudara, saya ketakutan pikiran saya. Pikiran saya dijajah. Apa bisa saya bayar nanti? Apa bisa? Sekarang buktinya anak saya kuliah ya bisa tuh bayar, saudara sekalian. Seringkali pikiran kita yang diserang. Dan ini benar yang dikatakan Alkitab, saudara sekalian. Ini selaras dengan apa yang dikatakan Alkitab dalam Filipi 4 ayat 8. Dikatakan demikian, saudara sekalian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, katakan sama-sama, pikirkanlah semuanya itu. Jangan mikir salahnya orang, katakan amin. Jangan mikir jeleknya orang. Alkitab mengatakan pikirkan semua yang adil, semua yang benar, semua yang suci, semua yang manis. Bahkan Amsal mengatakan dengan sangat jelas kepada kita. Mari kita baca bersama-sama. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Dari mana? Dari hatimu. Dan orang Ibrani menerjemahkan hati dengan kata lev. Lev itu artinya inner man atau mind. Orang Ibrani enggak bisa memisahkan dengan tajam, saudara sekalian. Ada sebuah arti yang bisa kita gabungkan, yang namanya hati itu mencakup pikiran, perasaan kita. Dan Alkitab mengatakan jagalah hatimu, pikiranmu, perasaanmu dengan segala kewaspadaan. Karena kalau tidak kita enggak bisa tidur. Jaga dengan baik pikiran kita. Orang-orang bermental kerajaan Allah harus menjaga pikirannya dengan baik. Dan saudara sekalian, hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar dari perkataan Yesus. Saudara sekalian, Yesus juga mengajarkan kita ini orang Kristen, anak-anak Tuhan harus punya mentalitas, pikiran, perasaan dan tindakan yang di atas rata-rata. Saya mau bahas ini, yang tadi masih pendahuluan. Matius 5 ayat 38 dan 39. Mari kita baca yang keras teks utama khotbah hari ini. 2, 3. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini ajaran yang mengajak kita sebagai warga kerajaan surga punya nilai, cara pikir, cara tindakan di atas rata-rata. Ini penting banget. Sebab waktu kita hidup di dunia ini, memang kita berwarga kerajaan surga dan berwarga negara Indonesia. Kita juga membawa pesan kerajaan ini kepada orang di sekitar kita. Tuhan mengajarkan mentalitas, cara berpikir, cara bertindak di atas rata-rata. Saudaraku sekalian, saya ingin mulai dengan mengajak saudara memahami. Di zaman Yesus ada 4 sekte, kelompok agama masyarakat Yahudi. Yang pertama saudara mungkin sering dengar ada kelompok orang Saduki.
Orang Saduki adalah para bangsawan, para rohaniwan, orang-orang tua, kaya, tuan tanah. Saudara, mereka ini orang Saduki, kalau sama budaya Yunani mereka terbuka. Mereka enggak ekstrim, pokoknya Yahudi, aliran Yahudi, ajaran Yahudi, budaya Yahudi. Enggak, mereka terbuka. Tapi kalau soal agama, mereka tertutup eksklusif. Ini orang-orang Saduki. Yang kedua, ada orang namanya kelompok Sikari. Kelompok Sikari ini biasanya disebut kaum Zelot. Ini orang yang kerja keras, antusias, berapi-api. Namanya Zelot. Saudara sekalian, dia punya keyakinan begini. Makanya tadi saya bilang ya, orang Zelot itu memberontak sama Roma. Karena bagi mereka, mereka mencari raja kerajaan duniawi. Jadi begitu mereka melihat Yesus membuat mukjizat, ini raja datang ini. Tapi begitu mereka lihat Yesus mati, mereka kecewa. Orang-orang Zelot bersemangat karena apa? Mereka mengharapkan pemimpin duniawi yang bisa memberontak pada Roma, mengalahkan Roma. Antusiasnya bagus. Yang berikutnya, ada kelompok namanya kelompok Eseni. Kelompok Eseni itu, saudara mungkin ingat Yohanes Pembaptis. Orang yang menyucikan diri, gak mau ketemu sama orang dunia, mengasingkan diri. Biasanya mereka tinggal di wilayah yang namanya wilayah Qumran. Pinggiran, mereka menenangkan diri, gak mau diganggu. Pokoknya saya suci. Mereka banyak berpuasa, mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa. Jadi mereka badannya bagus-bagus, langsing-langsing karena banyak puasa. Kalau kita kan melar kanan, melar kiri, kurang puasa saudara sekalian ya. Tiap kali mereka kerja, nafkahnya dikumpulkan satu kelompok itu atau satu dusun itu, mereka makan bareng-bareng, hidupnya bagus banget. Tapi mereka nggak mau ikut campur urusan duniawi, pemerintahan, nggak mau mereka. Pokoknya hidup rohani saja. Yang terakhir, saudara, kelompok Farisi. Lihat baik-baik. Orang Farisi itu adalah ahli Taurat. Mereka menekankan ketaatan pada hukum Taurat. Bahkan orang Farisi membuat peraturan tambahan terhadap hukum Taurat. Yang kemudian dari jumlah peraturan tambahannya lebih banyak daripada hukum Taurat itu sendiri. Itulah yang dikenal dengan nama Misnah. Peraturan tambahan hukum Taurat banyak banget. Saudara, kalau misalnya kuduskanlah hari Sabat. Mereka bikin aturan jam berapa Sabat mesti dimulai. Jam berapa? Kalau Sabat orang boleh melangkah berapa langkah. Diatur sama mereka saudara sekalian. Saking ribetnya itu orang Farisi kayak begitu. Kalau saudara sampai sekarang tradisi Sabat masih dipelihara. Saudara bersempatan Holy Land ke Israel. Kena hari Sabat. Sunyi hari itu. Sampai jam tertentu. Di dalam rumah mereka hanya boleh berjalan beberapa langkah. Semua diatur. Peraturan tambahannya lebih banyak. Bahkan peraturan tambahan yang orang Farisi buat itu dijunjung lebih tinggi dari hukum Taurat itu sendiri. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian saya ingin sampaikan, lihat baik-baik. Tadi Alkitab mengatakan tentang menampar pipi kanan, menampar pipi kiri. Yesus jelas sekali, dia bukan orang zelot yang suka memberontak memerintah. Yesus mengajarkan taat pemerintah. Yesus bukan orang eseni saudara sekalian yang mereka menekankan kesalehan, meminggirkan diri, menyingkir dari keramaian. Bukan. Saudara sekalian, orang Farisi berkata begini, ayat yang tadi kita baca. Matius pasal 5 ayat 38. Next slide. Ya. Orang Farisi berkata begini Bapak-Ibu sekalian. Mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Kamu telah mendengar firman. Mata ganti mata dan gigi. Ini peraturan di hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus bukan dari golongan Farisi, jelas sekali. Karena Yesus mengatakan dalam Matius 5:39 dikatakan, tetapi, mari bersama-sama baca. Aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wow. Ini yang saya katakan. Yesus sebagai pemegang tongkat tertinggi kerajaan surga memberikan sebuah nilai baru kepada para muridnya, kepada kita. Kalau orang Farisi mengatakan balas, nyawa ganti nyawa, darah balas darah, gigi ganti gigi. Kamu
mata ganti mata, tapi Tuhan mengatakan yang sebaliknya. Yesus sang pemimpin kerajaan surga mengatakan sebaliknya. Aku berkata kepadamu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun juga yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Saudara, sekarang sih kalau tampar menampar jadi olahraga. Saudara, betul. Lihat di TikTok ya, ada olahraga baku tampar satu dengan yang lain, gantian. Tampar sampai pingsan. Wih, kalau kuat, balas lagi. Jadi olahraga. Bapak Ibu sekalian, saudara harus paham. Kenapa kok Yesus mengatakan kalau orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Saudara ditampar pipi kanan, pipi kiri sama sakitnya, setuju? Sakit. Tapi bagi orang Yahudi, pipi kanan itu bernilai lebih tinggi daripada pipi kiri. Kalau seseorang ditampar pipi kiri saudara sekalian, maka fisiknya yang dilukai. Tapi kalau seseorang ditampar pipi kanan, maka harga dirinya dilukai. Bagi seorang budak ditampar pipi kiri, biasa. Tapi seorang budak ketika ditampar pipi kanan, bisa saja dia membunuh majikannya. Karena jelas sekali ada peraturan yang saya baca saudara sekalian. Kalau seseorang menampar pipi kanan, maka didenda 400 dinar. Seseorang yang menampar pipi kiri didenda 200 dinar. Saudara, pipi kanan itu pipi yang sangat dilindungi. Kalau saya berhadapan dengan Pak David, boleh Pak David maju ke depan sebentar. Saya biasa panggil Kak David. Kak David, saudara sekalian, kalau berhadapan dengan saya, pasti yang kena tangan saya adalah pipi kirinya beliau. Betul ya? Ini pipi kiri ya. Saudara, jarang orang menampar pipi kanan karena dilindungi dalam tradisi orang Yahudi. Dan kalau orang menampar dengan punggung tangan, pak, dendanya ditambahkan. Jadi umumnya orang ditampar pipi kiri saudara sekalian. Tapi kalau orang ditampar pipi kanan, maka harga dirinya beliau sudah jatuh. Lebih baik mati. Silakan duduk kembali. Lebih baik mati. Tapi Tuhan mengajarkannya yang seperti itu Bapak-Bapak sekalian. Sebagai warga kerajaan surga Tuhan mengajarkan, kalau engkau disakiti, harga dirimu habis saudara sekalian. Maka gak usah takut, beri juga sebelahnya. Padahal ini habis-habisan. Ditampar pipi kanan udah habis-habisan. Udah gak ada daya, gak ada kekuatan, harga diri pun gak ada. Tuhan bilang, kasih yang sebelahnya. Habisin sekalian, tidak apa-apa. Ini nilai kerajaan yang beda dengan dunia ini. Saudara ditipu teman, minta maaf, oke lah gue maafin. Tapi besok lagi, enggak lah yau. Main sama kamu enggak lah ya. Kamu nyakiti aku, maaf ya, maaf, aku maafkan. Tapi di belakang kau nyanyi, cukup sekali, aku merasa, cukup gak akan terulang lagi. Takkan terulang kedua kali, gak terulang lagi, tidak akan. Tapi Tuhan mengatakan sesuatu yang berbeda. Nilainya tinggi banget warga kerajaan itu. Orang kerajaan surga diajarkan Tuhan, kalau kau ditampar pipi kanan, kasih juga pipi kirimu. Saya mau sampaikan ini Bapak-Bapak sekalian, apa hikmahnya buat kita hari ini? Apa hikmahnya? Apa pelajarannya buat kita saudara sekalian? Apa hikmah yang kita bisa petik dari yang Yesus ajarkan ini saudara sekalian? Saudara sekalian, saya mau menyampaikan yang pertama hikmahnya buat kita begini. Saudara, pesan Tuhan ini adalah sebuah ajaran. Katakan sama-sama ajaran. Ajaran. Ajaran sebagai orang Kristen, jemaat yang hidup dalam nilai kerajaan. Kita harus taruh standar moralitas kita itu di atas rata-rata. Tuhan pernah mengatakan, kalau kamu disakiti, ampuni. Berapa kali? Berapa kali? 70 kali. Sesuatu yang tidak terbatas. Bukan soal 490, tapi sesuatu yang panjang, lebar, dalam. Sama seperti kasih Tuhan mengampuni kita, menerima kita. Saudara, orang Kristen, anak-anak Tuhan, warga kerajaan, mesti punya standar hidup di atas rata-rata tuh. Kalau dunia ini mengajarkan ditampar, bales aja. Malah saya kaget ketika ketemu teman saya, anaknya berantem di sekolah, bapaknya datang. Kasih tahu tuh ya, temenmu tuh, bapaknya sudah datang. Ini teman saya, premannya luar biasa. Anaknya berantem, anaknya besok mau udah baikan ya main-main, bapaknya bertantangin. Ya ampun.
Standar moralitas kita sebagai anak Tuhan nggak kayak begini. Tuhan mengajar kita tetapkan standar moralitas di atas rata-rata. Dan tahun 2023 ini jemaat Tuhan. Saya mau ajak, saudara, jangan hanya meningkatkan standar hidup. Katakan amin. Biasanya ganti tahun resolusinya apa? Oh, tambah kaya, tambah diberkati, tambah diberkati. Betul kan? Salah enggak? Ya enggak juga sih. Kita pengen ganti tahun, makin diberkati. Doanya, Tuhan, tolong aku ya Tuhan, kuruskan badanku, gemukkan kantongku. Gitu kan doanya toh? Tolong Tuhan, jangan kebalik ya Tuhan. Kalau kebalik gimana? Badannya gemuk, kantongnya kempes. Saudara, enggak salah kita minta berkat. Kita masih butuh duit. Hepeng. Siapa yang masih butuh uang, angkat tangan. Ada yang angkat tangannya pelan-pelan, malu-malu. Ini kayaknya kelompok SNI nih Pak Edi. Mengasingkan diri. Siapa saya tanya lagi, ya, yang butuh uang angkat tangan. Ini saya pendetanya angkat tangan. Iya, Pak Edi nggak angkat tangannya. Pak Gembala angkat tangan di bawah gitu. Ini butuh banget. Saudara kita butuh uang, betul ya? Karena saya sudah pengalaman dari TK, SD, SMP, anak saya itu sekolahnya Kristen dan saya bayarnya tetap pakai uang tuh. Dan saya nggak bisa datang ke kasir dan mengatakan dalam nama Yesus lunas, nggak bisa, pakai duit juga. Kita butuh uang, betul, saya setuju butuh uang. Saya mesti punya cicilan. Nyicil rumah, ya saya suka bercanda sama teman-teman saya, cicilan itu sebagian dari iman. Ya, karena waktu kita nyicil kita beriman, besok bisa bayar. Tapi saudara sekalian, jangan cuma mengharapkan naik level atau standar hidup kita. Oh ganti handphonenya tahun baru, ganti jam tangannya tahun baru, bajunya ganti, pacarnya ganti, oh silakan. Tapi Tuhan minta kita harus naikin standar moralitas kita sebagai warga kerajaan surga di tahun ini, katakan amin. Warga kerajaan surga naik dong levelnya, standar moralnya naik dong. Kalau disakiti sekarang, maafkan dia. Mana bisa Pak, mana bisa. Kalau kau dilukai, kau dikecewakan, kau ditolak, kau diabaikan, maafkan. Harus ada kata maaf, sampai kapan? Sampai selama-lamanya ada kata maaf yang terbuka saudara sekalian. Saya senang dengan kata-katanya Albert Einstein, dia berkata begini, cobalah untuk tidak jadi orang yang sukses doang, tapi jadi orang yang bernilai. Waktu engkau memaafkan orang yang berbuat jahat kepadamu, itu engkau jadi orang yang bernilai. Wow, kata dunia ini. Kok bisa dia memaafkan? Dia disakiti, ditolak, ditinggalkan, ditendang, kok bisa dia memaafkan? Itu yang bernilai. Itu tandanya anak Tuhan. Warga kerajaan, itu tandanya. Saudaraku sekalian, kalau engkau tadi saya ajak kita waktu berdoa angkat tangan, Tuhan, Yesus adalah Raja kita. Dia selalu punya standar di atas rata-rata Bapak Ibu sekalian. Lihatlah baik-baik. Yesus itu dalam pengajarannya selalu menetapkan standar moral yang tinggi. Contohnya dalam hal kekudusan. Dia berkata begini Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca Matius 5:27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam. Saudara, diajarkan firman Tuhan jangan berzina hukum Taurat. Tapi Tuhan mengajarkan kamu lihat doang udah pengen standar dinaikin sama Tuhan. Itu sudah berzina di dalam hati. Saudara, lihatlah standar yang Tuhan taruh itu selalu di atas dunia ini. Dunia ini mengajarkan sekarang, saudara sekalian, gak apa-apa deh sekarang, kumpul kebo, gak masalah. Seks di luar nikah gak masalah. Bahkan saudara bisa lihat sekarang, kalau saudara punya TV kabel, entahkah itu di aplikasi yang namanya video, Catch Play, HBO Go dan sebagainya. Sekarang film-filmnya disusupi dengan hal-hal yang berbau dengan seksualitas yang bebas. LGBTQ, tanpa sensor saudara sekalian.
Kita bisa melihat laki-laki berciuman tanpa sensor ditampilkan. Oke lah, dunia mengatakan itu standar, biasa. Sekarang ini same sex marriage dibebaskan. Nikah sesama jenis boleh bagi banyak orang. Tuhan mengajar kita punya moralitas di atas rata-rata. Pegang itu, pegang itu. Standar kekudusan kita di atas rata-rata, Tuhan kita di atas rata-rata, katakan amin. KTP kita di atas rata-rata, kita mesti beda sebagai pada kerajaan surga. Yang berikutnya, dalam hal kasih kepada Tuhan. Alkitab pernah berkata begini, mari kita baca kembali. Lukas pasal 14 ayat 26, Alkitab berkata demikian. 1, 2, 3. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Saudara sekalian, ternyata enggak cuma ikut SMK. Ini lebih dari ikut SMK. Kalau mau jadi murid Tuhan, kita mengatakan engkau mesti membenci bapaknya, ibunya, istrinya. Kejam banget ya. Kejam banget. Tapi jangan berpikir terlalu negatif dulu. Kata membenci datang dari kata miseo dalam bahasa Yunani. Yang punya arti memandang rendah. Atau meletakkan di bawah. Saudara, waktu urusan sama Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan itu sebagai raja harus di atas segala-galanya. Bisa katakan amin? Sebagai raja di atas segala-galanya. Saudara, yang di atas segala-galanya itu Tuhan, dan Tuhan itu ada di luar waktu. Dan saya tidak senang kalau ada orang mengatakan, buat saya tidak setuju. Mengatakan nomor satu Tuhan. Saudara, Tuhan itu gak bisa dinomori. Tuhan di atas para nomor-nomor itu. Kalau Tuhan jadi segala-galanya, maka engkau akan tahu kapan bertindak sebagai suami. Kalau engkau jadikan Tuhan segala-galanya, kapan engkau tahu waktu tepat buat pelayanan, buat keluarga, buat kerja. Maka saya percaya orang yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang diberkati Tuhan, maka hidupnya antara rumah tangganya, antara pelayanannya, hidup rohaninya itu seimbang sama suksesnya. Kalau dia pelayanan, saudara sekalian, tetapi rumah tangganya tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka belum seimbang menurut saya. Kalau dia hidupnya sukses, makmur, kaya, tapi anak-anaknya memberontak. Halo, belum sukses menurut saya. Alangkah bahagianya. Kalau kita punya putra-putri takut akan Tuhan. Tidak harus jadi pendeta. Tapi dia melayani Tuhan. Bekerja dengan baik, jadi saksi itu luar biasa saudara sekalian. Dan saya mau jemaat Tuhan pahami baik-baik. Ketika berurusan kasih kepada Tuhan, Tuhan minta tidak ada yang menduakan. Warga kerajaan surga, kalau mau cinta Yesus, cinta dengan sungguh-sungguh kata Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Masih berani nyanyi lagu zaman dulu? Saya mau iring Yesus. Itu bapak saya kalau nyanyi, waduh mantap dulu ya. Saya mau, ada Pak Ibu zaman dulu ya gitu ya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tahu lanjutannya enggak? Meskipun saya, mana mau susah sekarang. Tapi bapak saya berdiri nyanyi saudara sekalian. Dengan gagah perkasa di depan mimbar gereja. Meskipun saya susah menderita dalam dunia. Sekarang anak muda mana mau. Kalau bisa cepat kaya. Cara gak penting, yang penting kaya. Saudara sekalian, kalau kasih di hadapan Tuhan, kasih kepada Tuhan, Tuhan minta, saya mau iring Yesus apapun yang terjadi. Tuhan segala-galanya. Katakan amin. Jangan Tuhan ditukar sama jodoh. Ada yang belum menikah, boleh tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Nanti saya bukain lowongan. Lowongan. Siapa tahu jemaah di Bojong ada gitu kan ya. Bisa besanan kan gitu. Terus jangan sampai karena engkau kuliah udah STMJ semester 7 masih jomblo. Lalu gelisah.
tenang saja, tenang saja. Tuhan di atas segala-galanya. Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan semua kebenarannya. Kalau kita setia, bekerja keras, cinta Tuhan, berkat ditambahkan kepada kita. Saudara, standar lain lagi saya kasih contoh. Soal memberkati walau disakiti ini tidak gampang, saudara sekalian. Alkitab berkata dalam Lukas pasal 6 ayat 27, 28 dan lompat 31, saudara sekalian. Mari kita baca bersama-sama bagian 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kalau kita salah, lazimnya pengen dimaafkan, betul enggak? Betul enggak? Saya tanya lagi. Kalau kita salah, lazimnya pengen dimaafkan. Kalau kita dihukum, pengen minta pengurangan hukuman. Bahkan kalau bisa, saudara sekalian, dibebaskan. Itu kan lagi rame-rame sidang-sidang itu kan ya. Sidang Pak FS itu kan. Hukuman segini, kemudian ada pledoi dan macam-macam. Supaya tujuan, supaya bisa kurang. Tapi Tuhan mengatakan, saudara sekalian, kamu berbuatlah baik ya kepada mereka yang membenci kamu. Bahkan dikatakan mintalah berkat. Kalau kau pernah disakiti, enggak cuma mengampuni, Tuhan bilang berkati. Pernah enggak kita doakan? Atau jangan-jangan kalau kau pernah dikecewakan, doa Tuhan biar cepat mati dia tuh. mati lah. Nah, bahkan kita berdoa Tuhan berkati dia. Yang pernah mengecewakan aku, nepu aku utang enggak bayar, aku berkati supaya dia kaya raya. Ingat utang, katakan amin. Itu kerajaan Allah mentalnya begitu. Walau kita disakiti, kita mesti memberkati. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik sama kita, itu wajar. Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang mengecewakan kita, itu luar biasa, saudara sekalian. Itu luar biasa. Itu nilai kerajaan Allah. Satu lagi Bapak sekalian. Ini lagi. Kadang-kadang kita kalah soal memberi di sini. Ini nilai kerajaan Allah loh. Tuhan mengajarkan kita tetap memberi dalam kekurangan. Markus 12:44. Mari baca sama-sama. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh. Suatu ketika Yesus datang kebaktian bersama para muridnya. Sebagai tamu terhormat, pemimpin agama disegani dihormati waktu Yesus datang di depan, duduk depan. Bapak Ibu harus tahu, di dalam sinagog atau tempat ibadah orang Israel, kotak persembahannya itu ada 12. Disebut dengan trompet-trompet Israel. 12 suku, 12 kotak persembahan. Dan sama seperti kebanyakan gereja saat ini masih, kalau kolektor jemaatnya dari belakang maju, masukin tuh kotak 12, masuk semua, balik lagi. Sekarang udah keren ya, pakai QR, transfer gitu kan ya. Dulu masih maju ke depan, bawa persembahan. Yesus dulu di depan, ada seorang janda miskin. Kalau yang lain kasih persembahan tuh bunyinya mantap, bok. Karena kantong uang logam itu saking padatnya, masuk ke kotak itu bok. 12 kotak. Ini mengejutkan Yesus, ada ibu janda. Dia datang kasih persembahan, enggak bisa 12 kotak, cuma 1 kotak dan bunyi pula. 2 peser itu bunyinya enggak bok, tapi kelincing. Tapi Tuhan tertarik sama yang bunyi kelincing itu. Amin. Bukan mesti kasih kecil dong, tahu gitu. Saudara ngomong amin karena wah kalau gitu Pak kita kecil aja persembahan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kolektapu tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Naik turun, ceban goceng, ceban goceng. Ceban goceng 10.000, 5.000. Dari dulu goceng terus. Enggak gitu kali Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan menarik karena apa? Alkitab mengatakan karena janda itu memberi kerincing itu dari kekurangannya dia. Mungkin saja dia kasih kerincing itu kerincing yang terakhir. Habis itu gak bisa makan, kekurangan, janda miskin.
Kalau orang-orang tadi kasih yang padat, bok bunyinya, di rumah masih banyak. Dan Tuhan mengajarkan satu nilai kepada saya waktu mempelajari ini. Yaitu kita orang Kristen, anak Tuhan, standar moralitas kita mesti kalau memberi, saudara sekali, kita mesti berani memberi dalam kekurangan kita. Mungkin gak bisa sebanding sama mereka yang punya, tapi kita jangan pernah takut memberi. Seringkali kita takut dulu, kalau aku kasih, kita kayak kue dipotong-potong, kan aku kurang. Kan aku gak cukup kalau gini. Seringkali mujizat terjadi tengah-tengah kekurangan kita. Tuhan berjanji, kalau bunga bakung di padang dipelihara, apalagi kamu. Burung pipit dijual, berapa? Seekor tuh 2 duit. Apalagi kita. Kalau Tuhan mikirin burung, pasti Tuhan mikirin kita, katakan amin. Katakan amin. Gak akan kekurangan, akan terpelihara. Sejak peristiwa yang tadi saya ceritakan, saya dapat 1,2 juta. Saya jujur sampai hari ini Bapak sekalian, saya ada khawatir soal apa? Aduh, kesehatan, kadang-kadang mengkhawatirkan. Kalau soal makan, minum, cicilan rumah, saya percaya aja. Saya nikah 22 tahun yang lalu dengan gaji 650.000. Bisa hidup tuh. Bayar kontrakan 275.000, listrik 50.000, 325. Sisanya saudara, buat makan tuh berdua sama istri saya. Saya memutuskan nunda punya momongan 2 tahun. Supaya kita bersiasat menghemat dulu. Kalau dengan gaji 650.000 mau kasih makan anak apa? Bukan bebelak, air tajin. Tapi saya gak pernah khawatir, saya bisa hidup kok. Tuhan pelihara saya, selalu ada berkat Tuhan kasih. Bahkan suatu ketika dalam sebuah kunjungan, saya nyopir mobil gereja, ya ngerangkap lah, ya jadi gembala, ya kadang ada nyopir juga, apa saja pelayanan. Dan saya kunjungan, ngantarin teman kunjungan, kemudian ini orangnya sakit dan Tuhan menggerakkan saya untuk memberkati. Saudara tahu bahwa itu benar-benar kerincing saya. Ngerti maksudnya kerincing? Udah gak ada lagi. ATM gak ada. ATM ada, tapi gak ada isinya gitu maksudnya. Ada isinya, benar-benar situ. Saya kasih. Saya tetap percaya Tuhan akan pelihara saya. Bener. Toh sekarang masih hidup toh. Gak ada kekurangan anak saya, sudah gemuk-gemuk, puji Tuhan. Istri saya gemuk-gemuk ya. Saya gemuk ya, kok gemuk-gemuk banyak istrinya. Istri saya gemuk, puji Tuhan. Karena kalau kita taat sama Tuhan, Tuhan minta kita memberi, bahkan dalam keterbatasan kita pun, Tuhan akan berkati kita. Bapak sekalian, yang kedua. Yang pertama ajaran, yang kedua ajakan. Ini yang terakhir, katakan amin. Wih senang loh terakhirnya. Saya tahu Bapak udah nunggu kapan, Pak Nanang ini selesai kapan gitu ya. Saya mau selesai. Ya, kira-kira berapa slide lagi nih, Opan? Ya kira-kira 4-5 slide lagi. Ya, ini poin terakhir. Yang biasanya tuh saya suka bilang, yang suka gak jujur tuh WL tuh gak jujur tuh. Pendeta mah jujur ya. WL tuh suka ngajaknya sekali lagi. Habis itu ulang lagi, sekali lagi. Sekali lagi, udah 3 kali tuh. Ajakan mengubah cara pandang tentang kehormatan. Ini kalau orang warga kerajaan surga, saudara kita cara pandang tentang kehormatan itu di mana? Tuhan mengatakan begini. Next slide. Matius 5, 38, 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Tadi sudah saya jelaskan, pipi kanan itu diprotek dalam hukum orang-orang Yahudi. Pipi kanan melambangkan harga diri. Orang Yahudi harga dirinya di pipi. Kehormatan mereka ada di organ tubuh tertentu. Ada orang saudara sekalian yang punya kehormatan di mana? Oh, saya akan bangga ke gereja kalau pakai baju baru. Saya akan bangga ke gereja kalau pakai handphone merek tertentu. Ngutang gak apa-apa, yang penting gaya. Mudah-mudahan gak ada nih. Saudara tahu kalau pakai baju gak ada yang lihat toh. Lihat ini mereknya mana nih. Saudara gak tahu kan, ini juga online diskonan. Entahkah sogo beneran atau sogo jongkok, mana orang mau tahu. Tasnya branded mana? Mangga 2, siapa yang tahu? Saudara jangan letakkan, saudara sekalian, kehormatanmu.
Tuhan mengajak kita mengubah cara pandang tentang sebuah kehormatan. Kehormatan saudara sekalian tidak terletak pada sesuatu yang lahiriah. Saudara tetap harus bersyukur bangga kalau ke gereja walaupun masih baru bisa naik GL Pro, gak apa-apa. Genjot langsung protol sepeda itu loh, gak apa-apa. Dari dulu naik angkot gak apa-apa, katakan amin. Kok spesial. Saya percaya Bapak Gembala dan teman-teman staf gak akan pernah lihat, kok naik motor, butut pula, 2 tak ngebul, udah gak peduli. Bapak Ibu sekalian, letakkan kehormatan dan keberhargaan diri saudara di tempat yang tepat, katakan amin. Saudara, di gereja ini saya percaya, sama kalau saya melayani juga, saya tidak pernah pandang berapa banyak duit saudara, kaya, miskin, no. Karena di hadapan Tuhan kita semua berharga. Letakkan kehormatan saudara sebagai anak-anak kerajaan surga, pede, katakan amin. Katakan pede. Walaupun gak punya duit, pede. Jangan pede buat ngutang, jangan. Pede, aku berharga, aku dicintai Tuhan, aku spesial. Walaupun pakai baju yang sobek-sobek, tiap minggu itu terus, gak apa-apa. Saudara, kehormatan kita atau harga diri kita tidak terletak pada sesuatu yang kelihatan di luar. Handphone kelihatan di luar, pakai tab kelihatan di luar. Bukan, saudara berharga bukan karena kau pakai merek. Engkau berharga bukan karena engkau pakai barang tertentu, nilai tertentu. Tidak, saudara saya mau sampaikan ini, kehormatan atau keberhargaan kita ada pada manusia rohani kita. Saya katakan amin. Yang ditebus Tuhan bukan yang pertama dan terutama jiwamu. Nah, saya percaya Tuhan menebus kantong kita juga kok. Tapi yang terutama yang pertama jiwamu ditebus Tuhan. Jadi saudara, manusia rohanimu itu berharga. Warga kerajaan surga masih memikirkan manusia rohani. Pikirkan manusia rohani. Tahun ini 2023, slide terakhir saya pemain musik ke depan. Jangan lupa memberi makan roh. Bisa katakan amin ya? Tahun ini 2023 sebagai warga kerajaan surga, kita punya mentalitas kerajaan surga. Jangan lupa kasih makan roh saudara. Jangan gedein perutnya doang. Lembur, makan. Diajak doa susah banget. Baca Alkitab, udah gak kelihatan om. Gak kelihatan, mesti pakai kaca pembesar. Terlalu banyak alasan. Tahun ini naikkan standar saudara, jadi anak Tuhan. Jangan lupa kasih makan roh saudara. Matius 4 ayat 4 berkata begini, mari baca sama-sama. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar. Hidup saudara perlu firman, perlu Tuhan, dekat sama Tuhan. Warga kerajaan surga yang punya nilai kerajaan surga tentu dia harus dekat sama yang punya surga. Dekat dan dekat, tundukkan kepala.